is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Love Story. Halo Roofers, balik lagi sama gue Raden Rauf, balik lagi di Love Story Podcast, tapi kali ini ada yang spesial. Podcastnya spesial, ada bintang tamu spesial dan gue ditemenin sama Mama Gia. Lo udah pasti tahu kalau ada Mama Gia di sini, pasti gue yang kena bully. Tapi kali ini ada tamu spesial. Kita perkenalkan dulu, ada Dr. Nadia Laidrus, selamat datang. Ada Bang Ismet Alatas, selamat datang. Dan ini adalah podcast spesial, namanya adalah Love Story Special Edition Eat This Love. Dan kita juga ada di tempat yang spesial, di Holiday Inn and Suites, Jakarta Gajah Mada. Oke, dan kali ini kita udah disuguhkan, ini dessert ya? Yes. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol, silahkan nanti sambil dicicipi. Ini pertama kalinya ketemu sama Bang Ismet, sama Dokter Nadia. Manggilnya Dokter Nadia? Nadia aja. Nadia aja? Lagi nggak praktek di sini loh. Oh gitu. Ini Mama Gia seperti biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Karena judulnya adalah Love Story Podcast. Udah pasti kita akan ngomongin tentang kesehatan. Loh, kan bukan. bukan. Ngomongin tentang percintaan. Nah, di sini udah ada list pertanyaan dari netizen. Jadi kemarin gue udah sempet nanya-nanya, gue mau podcast sama Dokter Nadia sama Bang Ismet nih. Lu mau nanya apa? Udah ada di sini. Jadi nanti kita ambil pertanyaannya, kita tanyain. Jadi deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Enggak ya, biasa aja. Gimana ya? Kayaknya mereka biasa aja sih, kita yang deg-degan. Iya kok kita yang deg-degan. Ini dimulai langsung dari sini aja atau gimana? Ya, kamu dulu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran? Enggak, tapi sebenarnya gue pengen nanya dulu sih, nggak usah yang dari sini. Iya, boleh. Ini kan ceritanya love story ya. Iya. Boleh nggak diceritain love story-nya dari awal sampai akhir? Udah selesai dong. Enggak, ini udah menikah udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Nah, mundur dulu. Pacarannya berapa lama? 2 bulan. Hah? Serius? Serius? 2 bulan langsung bisa? Beneran? langsung mau dinikahin langsung iya aja gitu. Apa yang membuat Dokter Nadia yakin kalau Bang Ismet Alatas adalah orang yang tepat? Jadi tuh aku tuh tipe orang yang mungkin nih Bang Rauf ini ya pakarnya. Aku tuh tipe yang kayak nggak terlalu suka pacaran lama-lama gitu loh. Jadi dari dulu pun kalau pacaran tuh kayak sebentar gitu, kayak nggak suka aja pacaran lama gitu. Tapi langsung bisa dapet feel nih cocok apa enggak gitu ya? Iya. Cuma 2 bulan, Beb. Cuma 2 bulan. Jadi Mei itu kenal, Mei awal lah. Mei awal itu kenal. Juni itu lamaran, Agustus itu nikah. Bang, Kenalin nggak sih? Itu. Bang Ismet, Iya. apa yang lu lakukan sampai bisa membuat Dokter Nadia yakin? Kan kita butuh, ya ini yang pada nonton nih, cowok-cowok nih. Tipsnya? Gue langsung nembak ke dia, gue gak mau pacaran lama. Oh, dari awal. Iya. Dari awal mau udah ngomong kenalan, mungkin aku mau serius sama kamu, tapi gue gak mau kenal lama-lama. Kalau udah klik cocok, aku mau langsung ngomong sama orang tua kamu. Sebelum ngomong sama orang tua kamu yakin dulu deh, mau nggak nikah sama aku? Luar biasa. Jadi kayak keren nih. gini ya, Udah laki nih, Beb. pacaran lama, tapi ya setiap orang beda-beda Iya. punya pendapat Iya. masing-masing. Iya. Ya. Kalau gue pribadi pacaran lama pun sama aja kalau mau orang itu ya itu aja gitu kan. Iya. Udahlah sebentar yang penting kenal udah. Tapi sebenarnya poinnya di sini ada satu. Lu mau pacaran lama, pacaran sebentar, tapi yang paling penting adalah lu harus kenal betul. sama calon pasangan. Apalagi kalau kita udah mau niat buat seumur hidup kan, buat menikah itu kan untuk seumur hidup gitu. Nah ini kan kalau kita
apa namanya memutuskan gue mau nikah nih sama nih orang gitu. Gue tahu dia punya kekurangan, punya kelebihan. Ada sesuatu gak sih yang apa namanya kan kita punya toleransi masing-masing nih gitu. Iya. Nah ini buat teman-teman yang nonton dan dengerin juga gitu. Lu ketemu calon pasangan, lu ketemu seseorang, nggak mungkin ada yang sempurna. Betul. Pasti ada aja kurangnya gitu. Iya. Tapi balik lagi ke kita bisa nerima nggak? Kita bisa toleransi nggak kekurangan-kekurangan itu gitu. Balik lagi ke kita juga, lu juga nggak sempurna bro gitu. Iya. Jadi pasangan lu bisa nerima lu kalau misalnya kita mikir di depan masih ada yang jauh lebih baik, nggak bakal ada habisnya. Iya betul. Nah pertanyaan gua, apa yang bisa membuat seyakin itu gitu? Sampai klik banget ya Klik 2 banget bulan. gitu. Sebenarnya sih tadi kan yang kayak dirimu bilang, maksudnya ada proses pengenalan. Memang selama 2 bulan itu kita setiap hari ketemu. intens. Jadi dulu kan dia kerja gitu ya. Jadi dulu tuh setiap pulang kantor itu main ke rumah kayak gitu. Terus habis itu ya udah di situ ya kita nongkrong ngobrol gitu kan. Teleponan, terus juga kalau weekend kita jalan. Jadi itu 2 bulan itu intens banget ketemunya. Jadi di situ lah mungkin proses pengenalan dan emang bener. Jadi aku punya bestie gitu kan waktu itu. Aku juga kayak ini beneran nih gue 2 bulan doang nih gitu kan. Dia bilang lu mau 2 bulan 2 tahun pasti orangnya kalau udah gitu-gitu. Dia tuh ngomong tuh kayak gitu. Jadi aku langsung kayak iya bener juga sih. Kadang buat aku gitu ya. Kadang kalau misalnya terlalu lama itu malah jadi apa ya, mungkin malah jadi ke distract gitu loh pikirannya. Tapi ya kan? bestie-bestie, sahabat-sahabat pada ngedukung tuh waktu itu? Ngedukung. Ngedukung Jadi, ya? jadi apa namanya, sahabat aku, keluarga aku, itu betul. pasti aku kenalin semua kan ke Ismet gitu. Jadi dan mereka semuanya suka, terutama kan mamah ya. Jadi kan apa namanya dulu tuh temen diskusi aku banget soal pasangan tuh ibu gitu. Jadi kalau udah mamaku tuh kayak apa ya, kayak udah yang ngomong oke gitu, akunya juga jadi semakin pede, maksudnya melihatnya tuh dari sisi positifnya terus kayak gitu sih. Nah itu tuh guys, tanda-tanda serius. Salah satunya itu lu dikenalin ke temen-temennya, ke lingkungannya dia, ke orang tuanya. Nah kalau lu aja diposting di sosmednya nggak pernah, dikenalin ke temen-temennya apalagi ke orang tuanya nggak pernah, nggak usah berharap bakal diseriusin gitu, sadar diri. Oke kita lanjut ini ya. Oke. Boleh sambil ini loh, apa namanya, Cicip-cicip ya. cicip. Iya. Gua acak-acak dulu ya. Kita ambil pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Langsung ke situ. Apa ini? Apa nih? untuk suami, Bang Ismet nih. Rela nggak uang kalian dihabiskan? Rela nggak uang kalian dihabiskan? Berarti buat gue juga dong ini ya. Rela nggak uang kalian dihabiskan untuk perawatan atau skincare atau make up istri? Emang katanya kalau udah nikah itu nggak terlalu penting ya gitu. Tuh. Para suami ini gimana nih? Suami. Tapi kayaknya ngedukung banget deh. Karena dianya aja cantik paripurna ya kan. Kalau Itu pasti menurut gua, di-support. jadi seorang istri itu memang wajib untuk merawat badan sih. Jadi Iya. ya skincare tuh perlu juga. Tapi kalau sampai habis sih ya enggak juga sih. Nggak sampai dihabiskan Ya, uangnya ya. Tapi ada porsinya ya. Kamu memang perawatan. Aku nyari uang ya buat kamu perawatan juga, buat anak kita, buat kita juga. Gitu. Iya. Karena kan ketika kita ngeliat istri kita cantik, ngeliat dia perawatan, kan jadi seneng gitu kan, Iya, kayak iya. semangat di rumah terus gitu kan. Tapi kalau ngeliat istri kita, sorry ya, maksudnya bukan menjelekan seseorang atau gimana yang Iya. tampilannya kurang bagus, yang nggak merawat tubuhnya, kan kayak jadi kurang. Oh di rumah dasteran mulu gitu. Gak apa-apa Aku udah sekali. keras. Tapi paling nggak mau dia mukanya oke gitu. Oh iya. Iya. Gitu sih. Oke. Kalau Itu juga ya? aku gimana Oh, Coba iya. dong. Oh, Kalau- iya. Soalnya kan ngeliat mama Gia kayaknya juga perawatan juga nih. Punya perawatan, punya beauty studio juga. Wah, lebih. Nanti dokter Nadia diundang. Iya. Tapi kan yang pasti Jakarta ya. Iya, iya. Kalau aku gini, kita itu kadang-kadang suka lupa ketika kita udah berumah tangga, udah terlalu nyaman sama seseorang, Iya. kita lupa untuk menjaga kualitas diri kita yang membuat kita menarik di awal. Benar. Jadi pas ketika kita single dulu, itu kan nge-gym, Iya. jaga badan,
pakai kemana-mana rapi gitu. Terus ketika ini belum ngomongin nikah lah ya guys, baru pacaran lama jadian pacaran lama. Ngapain sih lu cakep-cakep amat, emang mau godain siapa gitu. Jadinya malas-malesan, terus kita mau jalan keluar, ngapain sih, udah di rumah aja. Jadinya secara nggak langsung kita nggak sadar downgrade gitu. Yang tadinya tuh selalu ngejaga diri segala macem. Nah itu yang kita nggak boleh. Makanya kalau ngomongin duitnya boleh apa enggak buat perawatan udah pasti dong. Harus boleh. Iya, Harus tapi tetap cowok kalau mau main boleh. Gantian. Iya lah. Jadi win-win solution ya. Kayak gitu ya. Karena kita harus punya hobi. Iya, Apalagi cowok nih harus punya hobi. Kalau nggak bahaya. Curhat kayaknya. Ayo, aman ya? Iya. Ini bener, cowok tuh harus punya mainan, punya hobi. Mainannya apa? Main, ada yang suka main game, main kamera, main Main apa lagi? mobil, main motor gitu, jelas. Itu semua kamu deh itu. Iya, kalau nggak ada mainan nanti takutnya main hati. Nggak boleh. Next. Jangan didengerin ya kan. Kamu yang ambil sekarang. Aku ya. Iya. Oh ya masih ke Kanadia sama Kak Ismet ya. Aku sambil minum ya. Iya. Tolong dong aku dibukain juga. Oh Gimana sih? iya, siap. Pertanyaan selanjutnya. Aduh. Banyak banget sekarang stereotype orang-orang kepada public figure tentang perceraian. Pernah nggak sih kena isu-isu seperti ini? Padahal kayaknya Kanadia sama Kak Ismet kan baik-baik aja ya gitu. Pernah nggak dapet terpaan isu kayak gitu? Gosip maksudnya ya? Kayaknya sih nggak pernah ya. Oh iya. Main aja sih kayak ya apa ya, nggak pernah kepikiran juga sih kayak Kayak nggak pernah kelihatan berantem di depan gitu ya kata kita ya Beb ya? Tapi memang menurut aku tuh nggak ada rumah tangga yang sempurna. Kalau berantem sih pasti ada, tapi kayak balik lagi kita tuh punya komitmen gitu. Kita punya komitmen yang udah kita apa ya maksudnya udah kita jalanin gitu. Jadi jangan sampailah hal itu terjadi nanti ya kami. Kalau bisa satu kali gitu kan. Satu kali seumur hidup. Itu kan balik dari awal ya kita komit sama ya kita pengen seumur hidup gitu. Betul. Ya lagi dijalaninnya ada masalah, itu hal yang wajar gitu. Cuman kalau sampai ini kayaknya amit-amit auzubillah gitu ya. Iya. Cuman kayaknya memang kan akhir-akhir ini tuh banyak apa namanya? Public figure. Gue mau nyombong gue mau buka ini gitu. Gila. Wah, bisa gua. Lucu ternyata. Lagi. Kak Ismet nih hobi nge-gym katanya. Iya. Tapi ternyata bukan betul nggak bisa. Belum terbukti nih Kalau hasil pembalap gymnya. kayaknya ya. Enggak. Beda gitu ya. Biasa ini ya pembalap. apa? Kunci mobil. Biasa namstir gitu kan. Harus nyobain ya nanti ya. Kita tadi sampai mana sampai lupa. Terpaan isu. Iya, terpaan isu. Oh, Banyak terpaan public isu. figure. Banyak Iya, banget memang. banyak public figure yang kayak apa namanya ya bercerai apa segala macam. Tapi gini loh, apa namanya setiap rumah tangga itu pasti ada masalah gitu. Betul. Yeah. Cuman ini karena public figure, terus jadinya kelihatan, terus jadinya kayak seolah-olah public figure tuh banyak yang menikah cerai gitu ya. Banyak juga sebenarnya yang baik-baik aja, cuman kadang-kadang nggak diekspos gitu loh. Padahal jauh lebih banyak yang sebenarnya baik-baik aja gitu. Next ya, pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya pernikahan sempurna cuma ada di negeri dongeng. Ya tahu aja kita ya. Perkara naruh anduk kayak ribut. Emang gitu juga nggak sih? Naruh sepatu gitu ya. Iya. Naruh pulang ke rumah naruh sepatu di mana ribut. Ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Nggak jadi di sini. Enggak. Ini dari gua. Kan tadi kenalan dua bulan tuh. Nah, ada perubahan nggak pas waktu selama masih pacaran sama pas udah menikah? Nah ini aku bisa jawab nih. Iya. Langsung. Karena aku tuh punya mindset mau pacaran 2 bulan, mau pacaran berapa tahun. Iya. Namanya pacaran tuh yang kelihatan manisnya doang. Iya betul. Jadi makanya kalau aku bilang ya, maksudnya kayak kalau misalnya kalian itu udah yakin sama pasangan, itu jangan kelamaan pacaran gitu ya. Yang kalian lihat tuh akan manisnya doang. Iya. Kurang-kurangnya tuh belum kelihatan dan itu semua akan kelihatan di pas pernikahan. Tapi
tadi nggak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti punya kekurangan. Jadi ya gimana kita bisa menerima kekurangan itu? Toh diri kita juga nggak sempurna gitu. Toleransinya itu ya harus dipanjangin ya. Bener sih. Bila satu sisi itu ada kelebihannya, kekurangannya harus dilihat masing-masing gitu kan. Tapi ada satu hal gini, apa namanya? Ketika tadi proses pengenalan, meskipun waktunya 2 bulan singkat, tapi kan udah bisa, ini kenal nih orangnya, karakternya udah tahu gitu. Soalnya gini, banyak juga kan yang menanyakan, apa sih kok ketawa-tawa? Ya banyak juga yang 2 bulan tapi nggak percaya gitu loh, akhirnya jagal gitu. Karena belum tahu karakter masing-masing. Terus kayak kalau misalnya lagi ada masalah, gimana cara nyelesain masalahnya. Kadang-kadang kan ada yang suka ributnya, entah itu ya kasarnya sampai main tangan atau ketika emosian atau kayak gimana gitu kan. Jadi gini, banyak yang nanya ke gua juga, Om, kalau dia selama pacaran udah yang toksik gitu kan, gue salah nggak sih kalau gue berharap nanti ketika nikah itu dia bisa berubah gitu. Maksud gue gini loh, bukan hal yang nggak mungkin, manusia itu kan kita bertumbuh dan berkembang, bisa berubah gitu. Tapi kalau udah jadi karakter itu kan susah ya diubah ya. Jadi kayak gue menyarankan lu ketika di awal kenal sama seseorang, ya cari yang lu bisa terima, yang secara toleransinya nih masih bisa lu terima. Jadi ketika nanti lu ngejalanin pernikahan, enak ngejalaninnya, nggak ngebatin terus gitu. Iya sih. Betul sih itu. Kalau aku ada yang berubah dari sebelumnya? Banyak lah. Tapi kalian pacaran berapa lama sih? 3 tahun. Wow, lama banget 3 tahun tapi tetap aja jadi yang beda ya. Tapi benar berarti katakan dia, jadi kalau walaupun 2 bulan mau 3 tahun sama aja pas udah nikah jadi orang yang beda ya. Iya. Emang iya. Kamu nggak nyadar. Udah, kita lanjut aja. Berarti kita jadi malah berantem nih di sini. Kita lanjut. Oh, ini pertanyaan selanjutnya. Katanya, kalau hubungan itu mau langgeng, harus cowoknya yang sayang banget. Di TikTok banyak tuh yang ngomong gitu. Kalian setuju nggak? Emang iya ya? Kamu jawab lah. Ya tapi memang apa ya, kan ada quotes, lebih baik dicintai daripada mencintai. Gitu ya. Jadi ya mungkin itu juga dulu yang aku rasain gitu ya. Ketika kita dicintai, ketika kita diperlakukan like a queen gitu kan, ya cewek mah udah kayak lilin gopean gitu kan, gampang meleleh. Karena kan cewek selalu benar, bro. Gampang meleleh gitu. Jadi ya udah, akhirnya gampang meleleh lah aku di 2 bulan. Bener-bener lagi manis-manisnya banget itu. Iya meleleh sih. Tapi nggak sampai di love bombing terus gitu. Love bombing tuh maksudnya kayak di apa? Tapi memang gitu, jadi tuh dulu tuh mungkin adalah treatment love bombing, kayak misalnya aku lagi kerja, disamperin, dikirimin coklat, dan itu tuh hampir setiap hari gitu kan, jadi ya effortnya luar biasa. Bisa ditiru guys, 2 bulan langsung jadi nih soalnya. Biar nggak 3 tahun kayak gua, 2 bulan. Ada yang 8 tahun nggak jadi. Waduh. Banyak juga kayaknya. Banyak kan, iya benar. Nah, kalau kamu gimana? Itu tadi cowok harus sayang, harus lebih sayang. Pasti kayak gitu sih, harus lebih sayang. Tapi aku ngerasanya kalau nggak ada salahnya kalau misalnya harus saling gitu loh. Sayang. Karena mau nggak mau juga yang tadinya sayang banget, ya kan cowok kan sayang banget itu tiba-tiba kan dia juga gini nih gitu. Jadi nggak ada masalah sih kalau aku. Gimana itu ada ini nih, ada apa namanya? Ada perumpamaan kayak kalau cewek itu makin lama cintanya makin membesar, kayak bola salju. Perumpamaannya kalau cowok itu makin lama kayak makin mengecil kayak bola api. Tapi gue nggak sepenuhnya setuju, ada ungkapan kayak begitu. Kalau menurut gue sih bukan cowoknya harus sayang banget, tapi tetap harus ngejaga. Tapi gini, yang namanya ngejagain relationship itu kan nggak harus selamanya 50-50. Kadang-kadang 70-30, kadang-kadang ya 60-40. Kan kita nggak ngerti ya dalam perjalanannya, misalnya kita lagi ada masalah, terus istri yang nenangin kita, terus istri yang di kantor banyak masalah, terus pulang-pulang cerita ke kita, yang kita udah ngasih solusi,
Terus kata dia, kamu bisa nggak sih nggak usah sok tahu gitu, dengerin aja gitu. Sering nggak sih? Iya. Nggak, tapi maksudnya ya nggak harus yang cowoknya yang selalu saling kan, tapi itu tadi bisa ya berimbang gitulah. Seimbang. Lanjut ya? Lanjut. Oke, lanjut. Mau minum dulu boleh gak sih? Iya, boleh dong. Pilih, tapi kamu yang bacain. Kamu yang baca. Ya. Di masa media sosial ini jadi mudah ada pengganggu di suatu hubungan. Pernah nggak sih kalian mengalami itu dan bagaimana menghadapinya? Udah 4 tahun nih soalnya kan ya? 4 tahun. 4 tahun. Pernah ada nggak? Duh, kayaknya pertama kali nih. Sebenarnya sih kalau misal mungkin karena kita berdua ini sering posting keluarga gitu ya. Jadi pengganggu banget tuh nggak ada sih. Tapi kalau cuman yang kayak say hi kayak gitu-gitu mah ya udah, yang penting kitanya nggak respon aja. Makanya menurut aku tuh pentingnya kadang kita juga posting apa ya? Ya keluarga gitu kan, untuk supaya menghindari sih yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak apa ya, mengganggu pasti ada ya, cuman ya kita tergantung setiap manusia aja. Kita responnya sama tadi kan, dengan cara kita posting keluarga, bahwa ini loh gue udah punya istri, punya anak, lo jadi jangan nggak usah yang chat-chat apa gitu kan, say hi gitu kan. Tuh, kalau ada yang say hi itu bukan kita yang salah. Masa ada yang chat say hi ke gua terus gue yang dimarahin anjir? Kan gua nggak tahu tiba-tiba ada yang chat say hi. Yang penting kan respon kita. Kalau kita hi balik baru. Itu. Cheating tuh. Oke, tapi kan itu bumbu Beb ya. Jealous itu bumbu ya. Iya. Bumbu. Kalau nggak enak nanti makanannya. Hambar. Next. Semangat banget. Ada berapa pertanyaan nih? Yang ini mirip-mirip yang tadi, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Ini untuk memuaskan netizen. Apa yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk menikah? Ada satu momen atau satu hal yang membuat kalian yakinkah? Kalau aku pribadi ya, karena aku tuh kan waktu itu mungkin masih labil. Ya sebenarnya harusnya udah nggak labil sih, karena aku udah umur 26 tahun ketika gitu. Nikah. Nah, tapi aku tuh pokoknya masih ada sisi nurut lah sama orang tua gitu. Karena aku masih ngerasa pokoknya pilihan orang tua tuh selalu yang terbaik. Jadi aku tuh di masa aku itu serius pacaran untuk mau menikah, aku tuh selalu ngajak orang tua aku buat ketemu, even itu di luar atau di mana. Bahkan ketemu dia kedua kalinya ya. Yang pertama ketemu sendiri jalan. Nah yang kedua itu aku bawa mamaku. Jadi kayak jadi pacarannya nggak berdua nih. Iya, jadi nggak berdua. Jadi kayak coba deh Umi, karena aku panggilnya Umi gitu. Umi yang nilai deh gitu. Karena aku takut salah gitu. Terus ya udah, jadi kalau waktu itu mamaku kayak ya udah dia orangnya baik lah, inilah itulah. Jadi kayak ya udah maju deh kayak gitu. Keren juga jadi lu, momen, Bang. iya jadi momen susah banget ya. Iya. Penilaian mertua tuh. Iya bener loh. Di sini gue mau nanya, itu apa yang lu lakukan sampai impresinya calon mertua begitu bagus? Padahal sebenarnya biasa aja ya. Oh justru memang ya udah jadi Iya. diri Apa sendiri adanya, aja. Jadi, Apa itu bener. adanya. Kayak gue nggak fake ya, apa Iya, iya, ngobrol iya. santai gitu kan. Bawain apa kue buat mama gitu-gitu. Nggak pernah malah. Luar biasa iya sih. Feelingnya orang tua sih itu kayaknya ya. feelingnya ibu. Instingnya. Iya. Benar-benar. Kalau gue ditanya sih ya, yakin sama dia yang pertama sih nyambung sama dia ngobrol. Iya. Maksudnya Itu penting banget. ketika gue ada masa di kantor ngobrol sama dia, dia bisa masuk nih ternyata nih. Terus kedua juga yang pasti kan cantik lah. Ya. Nomor satu kayaknya ya. Ah, bismillah Dokter itu sama gue cantik. juga. Yang ketiga sih yang pasti sih istihoro dulu ya, maksudnya Wih. meyakinkan lagi nih, bener gak nih kalau memang ya Allah, kalau memang dia bener-bener jodoh tuh lebih dekatkan lagi lah gitu. Ternyata memang lebih klik, udahlah bismillah deh. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh keluarga. Kamu istihoroh juga kan? Istihoro, guys tuh istihoro. Ya Allah, kalau dia emang jodohku dekatkanlah, kalau bukan tolong dia aja. Iya bener juga Tapi sih. luar biasa loh itu 2 bulan terus bisa meyakinkan calon mertua. Iya. Keren lu, mantep. Alhamdulillah. Next. Dulu kamu yakin sama aku? Istihoroh lah. Nggak ada yang bikin yakin sebenarnya.
Wah, ini pertanyaan yang sepertinya mudah sekali untuk dijawab. Apa tuh? Selingkuh itu hal yang bisa kalian toleransi kah atau itu masalah besar banget? Gini sih, kalau aku pernah denger katanya ekspektasi cewek sama cowok itu beda ya. Maksudnya standar selingkuh Standar gitu. selingkuh. Ya, jadi kalau misalnya cewek mungkin kayak ngerasa cowok baru ngelirik doang nih matanya, ya kan? Selingkuh ya, gitu. Ya. Tapi kalau cowok mungkin lebih daripada itu gitu. Sih sebenarnya kalau aku ya apa ya kan udah tau lah kalau sekarang itu udah di fase pernikahan, jadi ada batasannya lah sama cewek. Aku nggak mungkin cemburu buta gitu. Jadi kalau misalnya dia itu ada interaksi sama cewek, as long as itu masih dalam batas normal, ya aku nggak masalah karena kan ya dia pasti ada dong interaksi sama cewek. Nah yang penting jangan kelewatan aja sih kayak gitu. Sama sih, maksudnya juga kan dia juga kan lebih famous banyak daripada lagi. lebih banyak Amin. lagi kan Ketemu di- orang. Iya, ketemu Iya, orang. iya. Penting tahu batasan aja sih. Iya sih. Sebenarnya gue ada sebuah tips yang biasa gue lakuin Gimana tuh, untuk coba? mengukur kan itu loh batasan Iya. dianggap selingkuh atau enggak Iya, gitu. iya. Ketika lu mau melakukan sesuatu, terus lu mikir kalau pasangan gue ngelakuin hal yang sama kayak gini, posisi terbalik, gue marah nggak ya gitu. Betul. Jadi kayak oh Tolak ukur ya. kayaknya Iya. dia nggak suka deh kalau gue kayak gini, Iya, ya iya. udah gitu. Jadi lakuin gitu ya. Iya, jadi kalau istilahnya kan kalau micro cheating itu kita ngelakuin sesuatu diem-diem, pasangan kita nggak tahu, pakai perasaan gitu. Nah untuk lebih gampangnya tadi ya udah, gue ngelakuin ini, kalau dia ngelakuin hal yang sama, dibalik nih posisinya, gue marah nggak ya? Oh kalau gue ada masalah ya udah jangan gitu. Iya, iya sih. Gitu tahu, gue aku tuh baik sebenarnya. Baik banget. 8 tahun loh ya. 9 tahun kan? Iya, 9 tahun pernikahan, 3 tahun pacaran, berarti 12 tahun 12 bareng ya. tahun bareng. Bareng. Kurang sabar apa aku? Tapi udah melewati Saling sih. ini dong, adaptation phase yang katanya di bawah 7 tahun pernikahan itu kan masih masa adaptasi. 5 5 ya? Satu tiga lima. tahun Oh, sih. 5 tahun. 135 nggak sih? Iya, Aduh, paling kita berasa bentar lagi. 35. paling 135. berasa kayaknya di 5 tahun 5 tahun ke pertama. bawah. Oh kita udah hampir nih one step closer nih. Ya ada madem aja sih ya. Kayak gitu. Amin. Amin, alhamdulillah. Tapi kalau pas sebelum menikah ada ini nggak? Godaan pernikahan gitu? Iya, Kan dia biasanya Tapi itu, ada. Kita tapi itu, lancar banget ya, tapi itu alhamdulillah. gini loh, aku tuh juga punya prinsip ya. Dia dulu kan maksudnya sebelum nikah tuh pokoknya kalau aku itu ada berantem di pacaran, itu tuh terus kayak jadi red flag gitu buat aku, buat menikah, ngerti gak sih? Nah, alhamdulillah sama dia tuh sama Iya, sekali betul. nggak Mulus-mulus ada aja. mulus banget, semulus itu Kayak sampai. jalan tol ya, maksudnya alhamdulillah Iya, banget ya. padahal sebenarnya kalau ditanya hambatan lah, apa itu pasti ada dong. Apalagi kalau udah mau hari H pernikahan tuh kan hektik banget ya. Betul, Misalnya betul. kanan kiri itu pasti ada aja masalah. Tapi kayak kita woles gitu loh ngadepinnya gitu. Jadi dari kita- internal kaliannya nggak Iya, kenapa-napa. nggak kenapa-napa gitu. Jadi dia bisa ngerti aku juga bisa ngerti dia. Jadi kayak enak aja gitu. Makanya sih kayak Mulus banget aja. Kayak kita ya. Kita jalan kabupaten. jalan kabupaten. Nah ini enakan fase pendekatan pernikahan awal atau pas udah punya anak? Nah sekarang udah punya anak ya? Iya, Satu ya? satu. Alhamdulillah. Baru satu? Satu. Baru satu. Ada niat? Rencana Insya Allah. Semoga lancar. Enakan masa-masa PDKT pas lagi pacaran atau awal nikah atau pas udah punya anak? Jadi tuh anyway aku tuh 2 bulan nikah, abis nikah 2 bulan berikutnya hamil. Jadi kayaknya masa-masa nggak punya anak dan pacarannya kan pendek Nggak banget ya. Pendek banget ya. Iya, jadi ya paling menikmati aku sekarang punya anak sih, kayak apa ya kayak anugerah banget gitu lah. Iya, Iya. sama sih. Mm-mm. Punya anak lebih kayak ngerasa berwarna banget ya, Iya. sih, kayak jadi semakin dewasa, semakin saling melengkapi gitu. Iya nggak sih? benar. Kalau aku dulu ngerasain gini kan pacaran 3 tahun kan, Iya. pacaran 3 tahun sama dia. Terus namanya jalin hubungan lama itu kan ada ya bosan-bosannya gitu dan itu kan hal yang bosan wajar. kamu. Enggak gitu maksudnya, enggak gitu. Maksudnya, terus aduh jadi Jadi bingung. habis itu nikah. Nah, ketika menikah ini nggak tahu ya dulu awal-awal itu nikah happy awal-awal gitu kan. Terus ada momen ketika punya anak itu kayak ada sesuatu yang menyenangkan kembali yang bikin Iya, iya. bikin hidup berwarna lagi gitu loh. Jadi Benar. kayak Benar. jadi happy aja gitu jadinya. Iya,
Ya, apalagi kayak 3 tahun kakak berarti lagi lucu-lucunya banget ya. Iya, Masya Allah. Iya, gemes-gemes. cewek lagi Iya. ya. Cewek tuh kan ya emang lebih gampang diurus gitu ya katanya ya. Kan belum pernah nih punya cowok juga kan. Next lah. Kita juga dua-duanya cewek. Iya. Tahu kan ya kenapa katanya? Emang kalau cewek Katanya kan kalau anaknya cewek dua-duanya berarti laki-lakinya bapaknya bandel. Bapaknya bandel. Gitu ya. Mitos, nggak percaya gua. Udah kita next aja. Panjangnya itu. Biar bapaknya nggak macem-macem. Yes. Ini pesan-pesan buat pendengar yang mau menikah, apa sih hal yang harus mereka tahu tentang pasangan atau ketika mau memutuskan menikah, kasih tipsnya dong. Nah, kalau dari aku ya, kalau dari aku, namanya pernikahan itu kan kalian punya rencana pasti seumur hidup, ya kan. Jadi hal-hal yang kalian rencanakan untuk diri kalian sendiri ke depan itu mesti kalian omongin. Misalnya kalau aku pribadi, aku mau sekolah kayak gitu, aku mau lanjut sekolah, itu aku harus omongin sama dia di awal. Kayak gitu, aku mau jadi wanita yang selalu kerja, misalnya kayak gitu tuh semuanya aku omongin. Jadi kayak misalnya nanti kalau aku punya anak, ya aku pengen ada babysitter karena aku nggak bisa handle sendiri, ABCDE lah pokoknya kayak gitu tuh harus diomongin semua. Misalnya juga aku mau tinggal cuman berdua sama kamu, atau aku mau tinggal di mana itu kayak harus diomongin karena ini bukan untuk pacaran gitu, jadi untuk pernikahan yang seumur hidup. Jadi hal-hal yang kalian pengenin, yang kalian gak suka, itu semuanya harus diomongin sih. Kalau aku tuh itu yang penting sih. Gitu, bahkan misalnya aku pengen punya anak berapa maksimal gitu ya, dari cewek itu juga harus diomongin kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti kayak udah pernikahan, nah baru dah tuh kalian berantem hebat karena ya kadang hal-hal kayak gitu tuh sakral sih kalau aku bilang. Ya Harus kan? detail banget pokoknya Harus detail. Nah aku sama dia tuh waktu itu gitu, jadi aku tuh cerita kalau aku yang nomor 1 itu sih aku mau sekolah lagi, karena kan kadang mungkin ada ya suami yang nggak support karena takut dia jadinya sibuk, nggak banyak waktu sama anak. Memang sometimes kita ada hal-hal yang kita jadi korbankan gitu, tapi kan ya maksudnya kadang ya gitulah, kita harus memilih juga kan. Sama sih, aku juga nggak panjang juga sih kalau tips and triknya ya, maksudnya buat teman-teman yang penting pertama yakin dulu, nyaman. Nomor 1 nyaman sih, karena ketika lu once menikah kan sekali seumur hidup, lu yakin gak nih, nyaman gak buat diri lu sama lu gitu, nyambung gak gitu kan. Sama tadi juga diomongin dulu apa yang pengen lu ketika jadi istri lu, apakah pintar masak, kan nyari istri bukan nyari pembantu ibaratnya, maksudnya asisten rumah tangga gitu kan, maksudnya kan gue mau harus lu pintar masak, harus pintar ini kan nggak perlu begitu menuntut banyak hal gitu. Ketika kita juga punya tuntutan lain gitu kan, tapi ya gitu sih, maksudnya diomongin aja gitu, terbuka aja dari awal lebih baik gitu kan. Karena kalau pacaran pasti emang manis doang. Manis doang. Iya. Kayak dessert ini manis doang. ya. Yang penting kelihatan aja sih dia komitmen, dia tanggung jawab. Iya. Terus sama yang terakhir itu, kalau lu muslim ya lu istikharah, berdoa, lu yakin nggak? Iya. Tuh guys, gitu. Tuh dengerin baik-baik tuh. Sebenarnya udah disampaikan semua, gue cuma nambahin dikit lah ya. Ya lu yakin karena lu udah kenal, bener-bener kenal sama dia gitu. Dan abis itu lu nikah itu bukan cuma ngomongin cinta-cintaan aja, lu udah bener-bener ngeplan ke depan nanti mau punya anak berapa, sekolahnya di mana, dan itu semua kalau dari awal lu nggak nyambung ngomongin itu, mendingan jangan deh gitu. Dan satu tadi yang Bang Ismet bilang, nyambung. Iya, nyambung. Karena kebanyakan kita kan kalau udah berumah tangga itu isinya ngobrol. Benar. Iya kan? Iya. Mau tidur Nyambung. ngobrol, Mau tidur ngobrol, ya, pillow talk gitu ya. Iya. Punya ini gak ritual, kan pasti punya kesibukan masing-masing nih. Tapi meluangkan waktu untuk bisa ngobrol yang dalam gitu gak? Kalau kita soalnya pas mau tidur aja. Mau tidur. Ada sih, kayak biasanya malah kita tuh jam-jam sebelum tidur gitu, tapi kayak nonton Netflix kayak gitu, itu sambil ngobrol kayak gitu. Jadi kayak ada lah quality time. Malah kadang karena udah umur pernikahannya mungkin udah 4 tahun ya, jadi malah kayak males kalau yang keluar rumah, ya kan ya. Jadi kayak yang nongkrong di kafe berdua gitu tuh kayak, kecuali kalau rame-rame sih asik gitu. Tapi kalau udah berdua doang tuh kayak mungkin momen-momen aja gitu, lebih senengnya kayak di rumah itu tadi, Netflix and chill ya. Kalaupun keluar lebih mikirin buat anak ya. Iya, ngajak main anak. Ngajak main anak malah kayaknya. Iya. Sama.
Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Boleh. Ini adalah games namanya Sayang. Sayang, siapa yang? Jadi sayang nih, siapa yang gitu. Oke. Siapa yang paling sayang gitu. Nah, kita nanti akan ini salah satunya pertanyaannya. Kita dulu apa? Ini nanti ada 10 pertanyaan, kita gantian. Oh gantian. Jadi Oke. 5 pertanyaan ke Dr. Nadia sama Bang Ismet, 5 pertanyaan ke kita. Oke. Siapa yang mau duluan? Tamu duluan lah ya. Kamu duluan ya, oke. Jadi aku yang nanya. Ini udah Nggak, nongol kita jawab. duluan. Oh, kita yang jawab. Kita yang jawab berarti? Atau Yang nanya aja. Yang nanya, oke. Aku nanya ke Iya. ya. Oke. Siapa yang lebih jago Jago. masak? Gak ada. Nggak ada lagi. Nggak ada Siapa lagi. nggak bisa masak? Enggak. Jadi Apa? aku tuh nggak tahu ya. Jadi kalau udah ke dapur, Iya. itu kayak Males apa gitu. sih? Kalau itu Beb? Pusing. Biar gua sampai. Oke. Dia kalau ke dapur, itu berasa kayak ke medan perang. Tau. Terakhir kali dia masak beneran, itu pakai apa yang apa, Beb? Apa ya namanya? Lagi nyoba nih, yang buat Yang ini apa sih pakai masak namanya. daging tuh apa? Bukan Biar oven. presto. 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 Itu kan ada waktunya, ada caranya, dibukanya kapan gitu. Dia salah bukanya, masih mendidih. Itu Pokoknya belum dingin itu. dibuka kena tangannya. Aduh. Jadi di sini Ini kena dok masih ada luka dong. bakar dong. Luka Ya, luka bakar. Mana pas lagi zaman Covid lagi. Covidnya yang delta nggak sih? Iya, yang lagi rame-ramenya. Oh, Jadi Delta, benar. masak, abis itu udah kita ke UGD. UGD kan. Bener. Udah, mendingan kamu nggak usah masak. Iya. Malah bahaya ya. Udah cukup. Iya. Bahaya Jadi kalau banget. ditanya siapa yang lebih jago masak, Nggak ada. tidak ada. Nggak ada. Jadi kita Aku juga nggak jago masak. tim kuliner, kita suka kuliner, kuliner ya. tapi nggak bisa masak. Gantian, Iya sih. kita yang nanya ya. Siapa yang lebih bisa ngatur keuangan? Nadia. Iya. Tetap ya. Perempuan kayak Tetap bendahara ya. keluarga. sih. kan? Bendahara Iya. keluarga, iya Karena kalau harus. kita nggak dikontrol, suka jajan, beli Kenapa ya hobi-hobi cowok gitu tuh ya. gitu ya? Dikontrol aja masih bisa sembunyi-sembunyi nggak sih? Boros gitu kayak kadang aku ngeliatnya kayak beli sesuatu yang nggak worth it gitu kayak buat apa gitu ya kan? Kita ya. Iya. Tapi menurut kita itu Kesenangan kita Iya, gitu, itu kepuasan hati. kepuasan Iya, hati. gitu ya. Dan kalau cowok itu kalau pengen sesuatu kita pinter ya ngisiin duitnya gitu ya. Pokoknya biar nggak ketahuan. Ya Kak Ivan ya gitu ya. Sebenarnya dia tuh bilang kok, misalnya mau beli itu dia tuh bilang, cuman kayak buat apa gitu kan mahal gitu ya udahlah. Aku nggak pakai uang ini gitu kan? Iya. Iya. Ya udahlah. udah, ya. Ya udahlah. Next. Next. Gantian ya? Aku yang Gantian. nanya, siapa yang Enggak, jarang? enggak. Oh, Jarang. Amina. Iya. Oke. Siapa yang jarang ngabarin? Dia. Kamu, Ya. kamu kalau ngantor nggak ngabarin, kalau nggak aku tanya, Lupa. aku nggak. Lupa nggak sih? Kayak karena mungkin kita pas makin kesini tuh makin dewasa gitu. Iya, Jadi iya. Dimakin dewasa. Iya, iya. Ngabarin. Ini dicubit beneran ya? Live vlog gitu nggak? live vlog nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Kalau Emang itu live vlog gitu. Kalau kita tuh live vlog sebenarnya lebih kayak nge-sinkron itu loh, Find iPhone. Find my iPhone. Iya, tapi itu karena juga for safety reason sih. Oke. Jadi nggak cuman buat nge-track dia lagi di mana Ada gitu. kejadian Karena Nah, kalau di WhatsApp, Hah? kirim live vlog di WhatsApp gitu gak? enggak, karena kan Enggak, udah Find iPhone. Iya, udah kan Iya. udah percaya ya? Iya. Iya. Karena tuh pernah handphone dia ketinggalan di bis pesawat. Jadi kalau mau naik pesawat kan ada bis. Ada Oh, iya, iya. Nah, handphone dia tuh ketinggalan di situ. Untung- Itu kayak gitu, untung ada si Find iPhone. Jadi kita nge-tracking. Itu kita sampai penumpang terakhir yang masuk pesawat gara-gara nyariin handphone dulu. Kayak gitu. Wah, itu kalau nggak ada Find iPhone udah Hilang. gone. Iya sih, Jadi kayak bener. for safety juga sih. Bener-bener. Tapi yang jarang ngabarin siapa? Ah, Nih. iya sih. Kadang udah asik sama temen ya kan kayak handphone taruh. Sarah. Kita ini lah enjoy. Next. Siapa yang paling romantis? Siapa? Kamu kalau aku nggak request bunga juga nggak ngasih bunga, ya kan? Romantisnya pas waktu PDKT. Ya, tapi emang lo bener loh, itu kerasa. Dulu pas awal-awal tuh romantis, sama-sama suka ngasih surprise kan udah nggak pernah ya. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti kita bikin lagi lah. Quality time lah berdua. Quality time ya. Oke,
Siapa yang selalu ngalah? Iya. Laki-laki. Kodrat ya. Harus ya. Harus ya sih. Harus. Iya, demi Boleh gak ini dikasih backsound nih? Kenapa harus selalu aku? Iya lagi. iya lagi. Next. Siapa yang selalu bangun pagi? Ismet. Morning person. Luar biasa. Morning aku person. sih. Kamu ya? morning person. Karena aku tuh tidurnya tuh suka suka lama tuh karena nonton Netflix. Kalau udah ada satu serial tuh bisa sampai pagi, jadi bangunnya Iya, siang. bisa bablas itu ya. Bener-bener. 12 ya. Next. Siapa yang lebih sering ngambek? Jadi tadi ini ya cocok ya, sering ngambek. Dia ngalah, udah pasti kan. Udah pasti. Iya. Iya. Tapi kenapa sih cewek suka tiba-tiba ngambek gak jelas gitu? Hormonal. PMS. Iya. Ada alasan ya. Dokter Yang yang ngomong ngomong dokter loh. lagi kan? Dia nggak bisa terpatahkan. Tapi paling berasa itu, nah ini pertanyaan nih. Oke. Waktu lagi hamil, itu Iya. kan ada yang namanya ngidam. Ya. Itu sebenarnya secara medis, ada nggak sih? Kok kayak Iya. gue ngerasa kayak dikerjain nih, dia apa kayak Haji Mumpung gitu loh. Iya. Ngidam nih, bagian Ngidamnya ini apa? nih. Hah? Ngidamnya apa dia? Ngidam Apa? malam-malam Aku jam tanya. 11 malam Apa? minta lontong oncom. Di mana gue nyari? Lontong oncom. Tahu aku yang Tapi ini kan kayak lontong kayak isi lontong. oncom. Iya. Jadi pasar pagi, pasar itu jelas. Harusnya kan kita cari Pasar lontong biasa isinya iya. sayur gitu. Iya. Nggak maunya oncom. Nyarinya di mana? Soalnya kalau di Jakarta tuh udah jarang banget. Iya. Kayak ngerjain banget ya. Jadi dia nggak usah dikerjain, malah emang pengen. Pengen. Emang pengen. Itu Itu gimana dok? ada nggak sih? Sebenarnya gini sih, sebenarnya kalau di 3 bulan awal itu kan lagi hormonnya lagi berantakan banget ya. Sometimes tuh banyak hal-hal yang dirasa di tubuhnya itu nggak enak. Kayak dari area mulutnya itu dia kayak ngerasa pahit lah, kayak rasa logam lah, terus mual. Sebenarnya nggak cuma morning sickness, kalau aku tuh sampai bilang all day sickness karena aku tuh bener-bener dari pagi ketemu malam tuh mau muntah terus kan. Jadi kadang kita tuh butuh sesuatu yang rasanya tuh strong untuk melawan si feeling itu tadi. Makanya aku pas hamil aja tuh suka makan kayak mangga yang asem banget. Itu ya. padahal kalau sekarang aku suruh makan aku pasti nggak Nggak mau, bisa, nggak bisa gitu. Oh, Tapi cuman pas lagi itu aja. iya, karena mulutnya pahit. Jadi kalau mulut pahit kan kita harus menghantam itu dengan sesuatu yang rasanya kuat gitu kan. Itu asem kayak pedes kayak atau rasanya aneh-aneh sekalian gitu. Ya udah makanya cewek itu kadang kalau pas lagi hamil dia kebayang sama makanan-makanan yang mungkin rasanya itu bisa untuk melawan rasa mualnya itu kan. Jadi entah itu lontong oncom lah, entah apalah. Lebih ke pedes kan soalnya. Pedes iya, banget, pedes asem banget gitu ya. Nah iya kayak gitu. Oh berarti memang ada. Iya. Emang ada Hormon, tapi asal normal ya, nggak yang lebay megang perut gajah gitu. ya kalau itu udah mulai ngadi-ngadi. Ngambil kelapa hijau tapi ngambil sendiri manjat gitu. Aku pengen ketemu Liminho. Naik mobil pak polisi gitu kan. Oh iya ada sih. Bener. Oke, next. Aduh. Nih kita ke Ini ke sini. Kita. Aku nanya ke kalian ya. Oh ke sini? Sini. Iya. Oh iya, siapa yang yang suka suka kerja kerja? sembarangan? Of course, Ismet. Aku sampai sebel banget. Iya ya. Behave dong, behave gitu. Iya, bener banget Iya. lagi. Udah gitu kalau dia kentut, siapa yang kentut? Kaila. Nyalahin anak. Playing victim nih dia nih. Iya. Kadang susah. Aduh. Itu kan artinya udah nyaman. Udah nyaman. Udah nyaman ya. Cuman kesel Iya. sih. Kalau dulu kan suka masih Jahil. banget ya. Iya. Iya sih. 3 tahun aja nggak tahu aku suara kentut kamu kayak gimana. Iya. Siapa yang balik ke sama anak? Oh Saling sih. Oh semuanya. iya, cuman gini waktu itu tuh, jadi kan ada anak pertama, ada anak kedua. Iya. Anak pertama itu deket banget sama ibunya, Iya. karena aku dulu masih sibuk kerja kantoran. Iya. Jadi kayak waktunya tuh abis Jam 8 tuh udah harus di kantor, belum berangkat kalau pagi lembur. terus lembur, jadi jarang waktu. Terus abis itu pulang masih ada kerjaan lagi, terus meetingnya sampai malam gitu. Nah anak pertama, terus yang anak kedua ini kan lebih senggang, bukan lebih senggang sih, lebih kita yang bisa ngatur waktu sendiri kan. Iya. Jadi aku tuh ada rasa kayak kok
ini ya ada rasa kayak ngerasa bersalah kok sama anak pertama waktu itu nggak bisa sedekat itu gitu. Nama yang anak kedua nih jadi deket banget gitu. Sampai yang sekarang tuh jadinya kayak kalau aku deket sama yang kedua, yang pertama nih ngiri gitu, jealous gitu. Jadi sering banget mereka jalan bertiga gitu. Iya. Aku nggak ikutan. Enak tuh. Iya, anak kedua, anak kedua. Oh itu terus kita punya pengalaman gini. Anak pertama itu kan namanya baru pertama ya. Semuanya tuh yang kita yang protektif apa yang disayang banget ya. Disayang banget maksudnya tuh protektif terus semua divideoin, difotoin apa segala macem gitu. Pas giliran anak kedua, gue tuh nyadar gini. Pas sekolah minta foto anak gitu. Gue cari dong di handphone. Fotonya anak pertama semua, anak kedua tuh jarang banget ternyata baru nyadar. Ya udah main aja tapi nggak pernah yang nggak di videoin, fotoin gitu. Terus yang dulu pas anak pertama nih kayak ini jangan itu ya anak kedua dibebasin aja gitu. Iya, lebih cuek gitu anak kedua tuh jadinya. Ya karena udah pengalaman. Benar. Iya, tapi kayak ada plus minusnya. Jadi yang ini jadi lebih tahan gitu loh. Kayak tahan banting ya. Tahan banting gitu. Terus yang pertama kayak ada dikit-dikit apa? Perasa gitu-gitu. Next. Kita nih. Siapa yang paling boros? Kamu mau bilang aku? Kan tadi ngatur keuangan bisa, tapi boros juga. Tapi sebenarnya nggak seboros itu sih, cuman sering check out Shopee aja. Sering check out, marketplace. Ya gimana ya? Ya pasti lah ya, perempuan ya. Tuh menggoda banget. Next. Habis. Nggak berasa. Terima kasih banyak Dokter Nadia, Bang Ismet. Ini thank you banget loh. Nanti kalau ada ini kita mau diundang juga. Sudah pasti. Hati-hati tapi ya. Kamu aja sendiri. Enggak, sepaket ya? Sepaket dong. Suami istri dong. Sepaket dong. Baik. Itu dia guys, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Dokter Nadia Ledrus, Bang Ismet Alatas. Sama-sama, Bang. Terima kasih Mama Gia. Terima kasih juga Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada. Tempatnya enak banget. Tadi gue udah jalan-jalan ke atas. Sempat bikin bumper gitu kan di kamarnya, nyaman banget. Cocok nih kita nyobain lah ya staycation di sini sama anak-anak. Sama family ya, benar. Cocok. Itu dia guys, tonton tayangan ulangnya Eat This Love di aplikasi RCTI Plus yang ada di Pas Event Section, oke? Dan dengerin terus Love Story Podcast setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Roof. Jangan lupa download aplikasinya di RCTI Plus gratis di App Store dan di Google Play Store. Buat kamu yang mau curhat juga, langsung sampein curhatan kamu ke curhatrauf@gmail.com. Nanti langsung gue bacain, gue kasih solusi. Pokoknya semua segala macam masalah percintaan langsung curhatin di sini. Langsung gue kasih solusi, nanti tayang di next episode, oke? Langsung sampein di curhatrauf@gmail.com. Sampai jumpa di Love Story Podcast edisi berikutnya. Ciao!